Halo, assalamualaikum. Seperti biasa, awal tahun adalah saatnya buat merekap semua smartphone yang pernah saya coba dan saya review ya. Saya akan buatkan per kategori harga, di mana harganya adalah harga terkini, bukan harga waktu pertama dirilis. Saya cek dulu harganya di Shopee, tempat belanja barang elektronik favoritmu, dan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Ada juga Deals of the Day, diskon 50% setiap hari pukul 12 sampai dengan 15 WIB ya. Cuma di Deals of the Day, harga elektronik termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di Deals of the Day akan berubah setiap harinya, jadi kesempatan kamu cuma satu hari. Cek kalendernya terus untuk diskon upcoming produk lebih dari 50%. Kita mulai dari kategori pertama, yaitu di bawah 1 juta rupiah, dan pilihan saya cuma satu di kategori ini, yaitu Advan NASA Plus. Alasannya, di harga yang semurah ini dia sudah 4G konektivitasnya, kemudian juga RAM-nya sudah 2 GB dan sudah disokong Android 10. Semua hal itu membuatnya jadi sangat menarik buat dimiliki untuk mereka yang tiba-tiba butuh smartphone buat kegiatan, entah itu sekolah di rumah ataupun kerja di rumah buat Zoom ya. Masuk ke kategori 1 sampai 2 jutaan, pilihan pertama saya adalah Xiaomi Redmi 9. Di level harga segini, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya, yaitu layar Full HD+. Kemudian juga prosesornya sudah kuat banget buat gaming, yaitu Helio G80. Kameranya juga menurut saya mumpuni banget buat dipakai foto-foto dan juga update di sosmed. Pilihan kedua di bawah 2 jutaan adalah Infinix Hot 10. Karena di bawah 2 juta, dia punya looks yang kece dengan layar punch hole display di sisi depan. Prosesornya kuat buat gaming dan juga baterainya hemat karena memang hanya menggunakan layar HD+. Sementara kalau memang kamu budgetnya 1 sampai 2 juta tapi lebih mentok ke bawah, lebih tipis-tipis hampir 1 jutaan, ada pilihan yang cukup menarik dari brand baru di Indonesia yaitu Tecno Spark 6 Go yang sudah saya tes kemarin, kameranya bagus. Di level harga segitu dia menawarkan kamera yang sangat clear ya, sangat apa adanya, tidak ada kamera jahat di situ. Kalau misalkan performa sih ya lumayan lah ya, buat level harga 1,1 juta rupiah. RAM-nya 2 GB, storage 32 GB, sudah Android 10 Go, jadi cukup ringan juga dipakai. Dan kelihatannya smartphone ini punya looks yang juga menawan. Di kategori 2-3 juta, lagi-lagi pilihan pertama saya jatuh pada produk Xiaomi. Kali ini adalah Xiaomi Redmi Note 9. Dia punya segala yang dibutuhkan oleh Anda di level harga segitu. Kecuali NFC aja paling ya. Dia punya baterai besar, fast charging juga, layar sudah punch hole kamera, Full HD+, dengan prosesor Helio G85 yang juga kuat banget buat gaming. Tidak ada masalah sama sekali sama pemakaiannya kecuali satu saja, yaitu tidak adanya LED notification. Jadi buat 2-3 juta ini yang terbaik. Selanjutnya ada Realme Narzo 20 dengan prosesor yang sama dengan Redmi Note 9 tadi. Dia menggunakan baterai yang lebih besar 6000 mAh dan layar yang hanya HD+, sehingga baterainya bisa dipastikan bertahan lebih lama. Buat main game juga lebih smooth. Memang sih layarnya tidak setajam Xiaomi Redmi Note 9, tapi jadi alternatif yang menarik di level harga 2-3 juta ya. Yang ketiga adalah smartphone tahun lalu dari Samsung yang menurut saya rada-rada sepi ya, atau memang sayanya aja telah tahu. Ini adalah Galaxy M21 yang di level harga 2,5 jutaan sudah dapat layar Super AMOLED, baterai 6000 mAh dan fast charging 15 watt, dan juga RAM 4 GB serta storage 64 GB dibantu oleh prosesor Exynos 9611 yang banyak digunakan di Samsung 4 jutaan. Jadinya worth it banget kayaknya ya, Samsung 2,5 juta sudah Super AMOLED, Exynos 9611 dan terjangkau, ya itu yang paling menarik selain baterai yang besar tentu saja. Lanjut ke kategori 3-4 jutaan. Nah, kategori ini dikuasai oleh dua Xiaomi. Yang pertama menurut saya yang terbaik adalah Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Sudah punya NFC, body glass, kemudian juga layarnya sudah punch hole kamera. Memang belum tinggi banget ya refresh rate layarnya, tapi dia punya semuanya yang dibutuhkan buat kamu bisa eksis di sosial media maupun main game. Atau kalau kamu lebih fokus kepada gamenya, nih ada Poco X3 NFC. Oh ya, smartphone tadi juga support NFC ya, tapi yang Poco X3 NFC ini punya kelebihan di baterai yang lebih besar, walaupun bodinya lebih bongsor juga, dan terasanya lebih cheapo ya, bodinya dibandingkan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Tapi punya refresh rate layar yang cukup tinggi di 120 Hz, kemudian juga punya kamera yang saya rasakan stabil buat bikin konten. Jadi bagus nih masing-masing kedua smartphone dari Xiaomi ini di level harga 3-4 juta. Paling kalau kamu lebih pengen fokus ke kameranya, ada sebuah smartphone dari Vivo yang sudah turun harga yaitu Vivo V19. Vivo V19 ini memang masih pakai Snapdragon 675 yang rada lama ya, tapi performanya masih ngangkat banget. Yang menarik adalah sudah menggunakan Super AMOLED layarnya dengan in-display fingerprint scanner, dan juga punch hole kamera di layarnya ini sangat kecil ya, serta dia
punya kemampuan fotografi yang menurut saya sangat memukau di level harganya. Saya sudah cek harganya sudah turun ya sekarang di Shopee. Tempat belanja barang elektronik favoritmu dan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Ada juga Deals of the Day, diskon 50% setiap hari pukul 12 sampai dengan 15 WIB ya. Cuma di Deals of the Day, harga elektronik termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di Deals of the Day akan berubah setiap harinya, jadi kesempatan kamu cuma satu hari. Cek kalendernya terus untuk diskon upcoming produk lebih dari 50%. Ketinggalan untuk beli barang elektronik generasi sebelumnya? Temukan sekarang hanya di Electronic Clearance Sales dengan diskon hingga 50% setiap harinya. Jadi ayo belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee ya. Langsung saja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di description box video ini. Oke, sekarang kita masuk ke level harga yang sangat menarik nih, 4-5 jutaan. Di sini ada persaingan dari dua BBK, yaitu Oppo dan Vivo. Yang pertama Oppo Reno4, ini adalah smartphone yang sangat menarik dari Oppo di level harga 4-5 juta. Punya segala yang menarik kecuali NFC saja paling. Punya layar AMOLED, in-display fingerprint scanner, kamera yang sangat mumpuni buat diajak bikin konten termasuk banyak yang bisa dieksplor dari AI color portrait-nya. Performa mantap, kamera depannya ada dua, kemudian juga looks-nya kece. Jadi saya pikir buat mereka yang sudah punya budget lebih di angka 4-5 juta, Oppo Reno4 ini adalah salah satu yang terbaik meskipun sekarang Oppo sudah merilis Oppo Reno5. Nah, kalau kamu tetap pengen konten kece tapi butuh NFC juga, ada Vivo V20. Ini punya kamera yang sangat menarik di level harganya, stabil banget videonya, komposisi warna yang dihasilkan buat fotonya juga sangat hidup, serta punya NFC dan looks-nya juga menarik di sisi belakang. Balik ke sisi depan, memang dia masih menggunakan kamera menggunakan dewdrop notch ya di displaynya. Tapi jangan salah, dengan penggunaan dewdrop notch ini memungkinkan kamera depannya buat punya autofocus. Performanya sama aja, kurang lebih dengan Oppo Reno4 karena sama-sama pakai Snapdragon 720G, sama juga dengan dua smartphone di kategori 3-4 jutaan tadi. Tapi jangan lupa, Vivo V20 ini sudah menggunakan Android 11 out of the box. Jadi ini adalah smartphone yang pertama dirilis di dunia dengan Android 11. Mantap nih Vivo. Yang ketiga, bukan dari grup BBK, bahkan rada mundur lagi nih jadwal rilisnya, yaitu Huawei Nova 5T. Kayaknya tahun lalu saya masih pilih smartphone ini deh. Ya, ini masih sangat menarik karena menggunakan prosesor flagship level di harga 4-5 juta. Kirin 980 sudah terbukti, performanya ngangkat banget buat game, tapi tetap hemat banget. Jarang panas. Ini yang saya suka dari Kirin 980. Dan Huawei Nova 5T juga merupakan Huawei seri Nova terakhir yang masih menggunakan GMS. Jadi masih sangat worth the money di level harga segitu. Walaupun belum Super AMOLED ya layarnya, tapi paling nggak sudah punya LED notification di atas dan fingerprint scannernya di sisi samping. Jadi masih enak banget dipakai, termasuk karena dimensinya yang sangat compact, walaupun baterainya nggak besar-besar banget. Tapi buat level harganya, Nova 5T ini sejauh ini masih sangat worth the money kok. Serius deh. Selanjutnya, di kategori ini kita akan rada besarin atau lebarin ya. Range harganya sekarang 5-7 juta. Dan yang pertama yang saya pilih tentu saja tidak lain tidak bukan Xiaomi Mi 10T. Di level harga mulai 6 juta kurang 1000, dia sudah menggunakan Snapdragon 865 yang menurut saya udah paling keren lah ya dipakai di level harga segitu. Dia juga sudah menggunakan layar dengan refresh rate 144Hz, jadinya enak banget buat gamers dengan punch hole kamera yang tidak terlalu besar juga, meskipun tanpa panel Super AMOLED ya. Fast charging-nya 33 watt dan kameranya lumayan oke juga, walaupun saya belum ngetes dalam-dalam kameranya. Selanjutnya, di level harga segini kamu bisa dapatkan Oppo Reno 2. Iya, nggak salah, ini adalah smartphone tahun 2019 akhir yang sekarang sudah turun harganya. Sebetulnya saya sempat dapat di angka Rp4.999.000, tapi sekarang saya cek banyak yang jual di angka 5,4 jutaan. Sampai saat ini saya masih pakai barangnya nih di tangan saya, Oppo Reno 2, karena punya kamera yang menarik banget, videonya stabil banget, bahkan kalau saya bikin Instagram story pakai ini pada nanya, story-nya pakai HP apa tuh dibikinnya? Katanya kayak iPhone, stabil, smooth ya. Memang ini istimewa, entah kenapa kameranya pakai Sony IMX586, Snapdragon 730G, sudah NFC, layarnya Super AMOLED, dan juga dia punya RAM 8GB dan storage 256GB dengan body yang sangat mewah dan juga solid ya, jauh lebih solid dibandingkan Oppo Reno 4 yang sekarang. Khusus yang sangat tertarik dengan Oppo Reno 2, silakan nonton langsung video reviewnya ya, ataupun 2 kali unboxingnya, yang dua-duanya lumayan viewsnya, 2 warna saya unbox sekaligus. Karena memang menarik banget, jadi setelah saya jual yang warna pink, saya beli lagi yang warna hitam, karena memang saya CLBK sih, masih kangen sama Oppo Reno 2 ini.
Lalu, ada tak lain dan tak bukan smartphone paling worth it dari Samsung tahun 2020 kemarin, yaitu Samsung Galaxy A71. Sama prosesornya dengan Oppo Reno 2, tapi ini sebuah keluar biasaan dari Samsung. Di level harga 5 jutaan, dia mengeluarkan smartphone dengan prosesor yang cukup tinggi. Layar sudah Super AMOLED, in-display fingerprint scanner, kemudian juga sudah NFC, walaupun bodinya masih plastik, dan masih punya jack audio 3,5 mm. Sisanya sudah fiturnya lengkap semua, termasuk ada single tag di kameranya, sebuah fitur yang tadinya ada di flagshipnya Samsung. Buat yang kekeh, brandnya kudu Samsung sih, ini pilihan terbaik di level harga segitu ya. Lalu, selanjutnya ada di kategori 7-10 juta. Yang saya pilih pertama adalah Vivo X50 Pro. Ini harga awalnya 10 juta kurang 1000, tapi sekarang sudah bisa didapatkan di angka 8 jutaan. Di level harga segitu sudah sangat menarik banget, karena sudah punya curved display 90Hz, Super AMOLED, kemudian juga sudah Android 11 sekarang sudah dapat update, dan juga punya gimbal kamera yang sangat stabil, terbukti ketika merekam video. Ini kece banget hasilnya. Ya, Vivo kalau soal kamera sih sekarang kayaknya lagi bagus-bagusnya ya, termasuk kamera depannya juga yang sangat detail. Menurut saya ini adalah salah satu smartphone yang paling kece looknya. Kalau kamu lihat back covernya, mantap banget ya. Vivo kayaknya udah makin bagus desainnya, dan di level harga yang sekarang 8 jutaan sudah sangat worth it tentunya. Yang kedua adalah daily driver saya di penghujung tahun 2020 kemarin, Samsung Galaxy S20 FE. Di level harga 9 jutaan, sudah sama speknya dengan S-series flagshipnya Samsung yang tanpa FE, dan juga sudah sama-sama dapat update ke Android 11 dengan One UI 3.0. Punya wireless charging juga, layar Super AMOLED, bukan Super AMOLED, Dynamic AMOLED loh. Ini yang paling bagus layarnya yang saat ini ada dari Samsung. Walaupun memang flat screen ya, tapi kualitasnya udah flagship banget. Performanya tentunya sama bagus karena sama-sama pakai Exynos 990. Dan yang menarik adalah di level harga 9 juta ini, saya nggak merasa kameranya kalah banyak dibandingkan Galaxy Note 20 Ultra yang harganya jauh di atas. Terakhir, di level harga maksimal 10 juta ini ada Asus ROG Phone 3. Udah ini beast banget, monster banget ya di level harga maksimal 10 juta. Sudah dapat Snapdragon 865 Plus. Ini udah paling mantap kayaknya ya sejauh ini di Indonesia yang resmi. Prosesor paling kuat dan memang paling mumpuni juga buat gaming, termasuk dan banyaknya aksesoris yang bisa digunakan buat mendukung kita saat mau game ya. Kekurangannya cuma satu, bodinya yang bongsor, tapi sisanya udah kece banget. Looksnya kece, layarnya kece, kameranya juga tetap kece, dan pastinya performanya ngangkat banget. Lalu terakhir adalah kategori di atas 10 juta rupiah. Saya akan pilih 3, kita langsung sebut aja ya. Galaxy Note 20 Ultra dari Samsung, kemudian iPhone 11 Pro dari Apple, dan yang ketiga adalah Oppo Find X2 Pro dari Oppo. Kenapa saya pilih ketiga smartphone ini? Karena mungkin tahun kemarin saya nggak terlalu banyak mencoba smartphone di atas 10 juta, kayaknya itu doang deh, sama S20 Ultra ya. Tapi kalau dari Samsung, menurut saya udah diwakili sama Galaxy Note 20 Ultra saja. Oppo Find X2 Pro bagus, walaupun kalau udah pegang sendiri tuh nggak kerasa terlalu istimewa banget ya. Nggak kayak handphone belasan juta lainnya, tapi sudah punya layar dengan refresh rate 90Hz dan juga Super AMOLED, kemudian kameranya bagus banget termasuk buat bikin konten Instagram. So itulah semua smartphone yang pernah saya coba, masing-masing kategori harga 3, kecuali yang di bawah 1 juta cuma satu saja. Dan kalau kamu tertarik untuk memiliki smartphone yang ada dalam daftar rekomendasi saya saat ini di video ini, jangan lupa manfaatkan promo yang ada di Shopee, tempat belanja barang elektronik favoritmu dan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Ada juga Deals of the Day, diskon 50% setiap hari pukul 12 sampai dengan 15 WIB ya. Cuma di Deals of the Day, harga elektronik termurah dibanding hari lainnya. Barang elektronik di Deals of the Day akan berubah setiap harinya, jadi kesempatan kamu cuma satu hari. Cek kalendernya terus untuk diskon upcoming produk lebih dari 50%. Oke teman-teman, sebelum closing, saya mau tanya dulu nih, minta pendapat ya teman-teman. Perlu nggak sih dibuatkan video serupa seperti ini, rekomendasi gadget, tapi bukan smartphone ya, lebih ke aksesoris kayak earphone atau smartwatch dan lain-lain yang pernah saya coba di tahun kemarin. Kalau perlu, tolong tulis kolom komentar ya. Perlu gitu, bikin buat TWS earphone atau buat smartwatch, nanti akan saya pantau terus kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang minta, saya akan coba buatkan. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.